Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi dari Gereja Kalimantan Evangelis Banjarbaru. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik, kiranya Engkau berkenan melawat kami di pagi hari ini dalam terang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Amin. Sesuai dengan panduan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, bagian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yaitu hari Rabu tanggal 10 Februari tahun 2021. Bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal 3, Injil Markus pasal 3 ayat 7 sampai 12. Saya akan membacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Terus saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup kita sehari-hari kita bisa melihat ada banyak hal yang mana orang diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan. Mungkin sakit penyakit, bisa juga karena persoalan pekerjaan, bisa juga karena mereka jatuh dalam dosa, dalam kesalahan, dalam pelanggaran yang membuat mereka putus asa. Jadi, saudara, kehidupan kita sebagai manusia memang kehidupan yang bisa diliputi oleh berbagai persoalan dan permasalahan. Dan nas kita pada hari ini boleh mengajak kita untuk melihat persoalan dan permasalahan tersebut. Bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang peduli, yang mengasihi kita. Tadi dikatakan dalam ayat 10, sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Jadi, ia melakukan penyembuhan. Tuhan Yesus Kristus melakukan penyembuhan. Tentu karena ia mengasihi mereka yang menghadapi berbagai macam pergumulan. Dan mereka boleh dipulihkan, disembuhkan. Begitu pula yang kerasukan setan bisa dibebaskan dari ikatan kuasa-kuasa setan. Di titik ini kita boleh melihat bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, sebagai Juru Selamat kita, selalu berupaya membebaskan manusia dari berbagai macam penderitaan mereka, dari berbagai macam persoalan mereka. Sehingga saya memberi tema perenungan kita pagi hari ini, jadi penyembuh. Yesus Kristus menjadi penyembuh atau menjadi orang yang membebaskan manusia dari penderitaan mereka. Terus saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita diamanatkan Tuhan supaya dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini, kehadiran kita menjadi kehadiran yang membawa pembebasan, membawa manusia kepada kehidupan yang dijauhkan dari sakit penyakit, dari celaka mara bahaya.
Jadi kita punya tanggung jawab untuk hadir sebagai pribadi-pribadi yang menjadi penyembuh. Artinya apa? Artinya kehadiran kita seharusnya menjadi kehadiran yang berusaha membebaskan pergumulan hidup orang lain. Kalau ada orang yang sakit hati, kita hadir menjadi orang yang bisa menghibur, menguatkan, dan bukan memprovokasi, tapi memberi jalan keluar supaya menjadi tercipta kebaikan, tercipta perdamaian. Ketika ada orang yang mengalami sakit penyakit, kita berusaha untuk memberi optimisme, untuk memberi pandangan dan pendapat bahwa kesembuhan dan pemulihan itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan begitu pula ketika ada orang yang diperhadapkan dengan kehidupan yang bersalah dan berdosa, kita bisa hadir. Bukan hadir untuk menghakimi, tetapi hadir untuk membawa mereka kepada kebenaran, pada pemulihan, penyembuhan, bahwa mereka pun bisa bertobat dari dosa-dosa mereka. Jadi ibu bapak saudara yang terkasih, kalau Yesus hadir untuk menyembuhkan kita, kita pun dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menyembuhkan orang yang ada di sekitar kita, siapapun itu, dengan kebaikan kita, dengan cinta kasih kita, dengan kepedulian kita, dan pula dengan sikap yang tidak menghakimi. Kiranya kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini boleh mengingatkan kita bersama-sama bahwa kita punya tanggung jawab untuk menyembuhkan orang lain yang terpuruk dalam hidupnya. Amin. Untuk firman Tuhan kita bersatu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kami, menyembuhkan kami dari berbagai persoalan kehidupan. Dan Ia pun berkenan memakai kami menjadi penyembuh, penolong-penolong dari persoalan kehidupan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon lawatan kuasa Roh Kudus untuk menjadi pribadi yang menyembuhkan. Amin.